di review saya ini akan lebih berfokus ke fungsinya sebagai alat kita untuk bekerja sebagai seorang ilustrator, yaitu alat untuk menggambar. Apakah dia performanya sebagus iPad Pro? Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview sebuah device atau alat untuk menggambar. Seperti yang sudah-sudah kemarin saya mereview rekomendasi alat menggambar yang murah dan yang mahal. Nah, sekarang aku mereview dan merekomendasikan alat gambar yang terbaru dengan harga yang sangat worth it istilahnya, sangat pantas. Karena dengan harga jauh dari separuh dari harga iPad Pro, kalian sudah bisa bekerja dengan tablet ini. Nah, ini dia iPad generasi ke-11. Nah, iPad ini baru saja keluar di tahun 2025 ini dengan menggunakan prosesor A16. Maka dari itu namanya iPad 11 A16. Untuk performa dan lain-lain kalian bisa cek langsung di YouTuber teknologi yang khusus membahas tentang gadget dan lain-lain. Di review saya ini akan lebih berfokus ke fungsinya sebagai alat kita untuk bekerja sebagai seorang ilustrator, yaitu alat untuk menggambar. Apakah dia performanya sebagus iPad Pro atau masih bagusan iPad Pro jauh, atau cukup, atau agak sedikit lebih hampir bagus dengan iPad Pro, akan saya buktikan. Dan ini saya bandingkan langsung ukurannya dengan yang ini iPad Pro 2018, yang ini iPad 11 2025. Tuh, sangat mirip banget ukurannya, sangat dekat ukurannya. Gede ini dikit tapi sangat mirip. Dan untuk ukuran layarnya itu sama persis karena sama-sama 11 inch. Jadi kalau misal saya suruh milih untuk membeli saat ini, iPad Pro 2018 ini kalian bisa beli di harga 6 jutaan ke atas. Tapi nanti bisa jadi di 5 tahun kemudian belum tentu bisa dapat upgrade iPad OS-nya. Tapi ketika kalian membeli iPad 11 ini, kalian sudah pasti terjamin upgrade software iPad OS-nya sampai bahkan 5 atau 7 tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke iPad 11 ya. Kebetulan aku udah menggunakan iPad ini beberapa hari untuk menggambar. Dan hasilnya luar biasa mengejutkan, guys. Kenapa saya bilang mengejutkan? Dengan dokumen saya menggambar biasanya, yaitu ukuran 30 cm x 40 cm 600 dpi, ini bisa mengerjakan project dengan lancar dan gak nge-lag sama sekali. Artinya untuk kebutuhan seorang ilustrator seperti saya ini sangat amat cukup. Misal kita membeli iPad Pro seharga 18 jutaan atau hampir 20 juta bahkan, kalau saya mending beli ini yang harganya cuman sekitar 5,5 juta sampai 6 juta tergantung penjualnya ngejual berapa ke kalian. Kalian bisa cari di keranjang di sini ya, nanti akan aku kasih linknya, semua komplit, semua yang ada di sini. Ini ada link di video ini. Jadi tinggal kalian klik penasaran itu apa, klik aja, nanti bisa dibeli. Dan ini juga saya sertakan linknya dengan harga 5 jutaan, saya bilang begitu. Ini sangat amat lancar banget buat menggambar. Dan keuntungan lainnya apa? Dengan kalian membeli iPad ini, otomatis kalian akan mendapatkan umur iOS yang lebih panjang nantinya, iPad OS yang lebih panjang nantinya, karena ini baru keluar di tahun 2025. Sehingga ini sangat mungkin bisa digunakan dengan lancar dengan iPad OS terbaru sampai ya 5 tahun atau bahkan 7 tahun ke depan dengan tanpa halangan untuk update softwarenya. Oke. Langsung saja kita tes untuk performa dia dalam menggambar agar kalian tahu seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin bisa menggambar di iPad 11 ini, kalian harus membeli Apple Pencil yang generasi pertama ya. Ingat, karena generasi kedua itu nggak support. Sudah saya coba cek di sini dan dia tidak bisa mendeteksi Apple generasi yang kedua. Dia bisa menggunakan Apple Pencil generasi pertama, generasi 1 ini, dengan cara diberi konverter seperti ini,
dan juga kabel, nanti saya kasih tahu caranya, atau menggunakan Apple Pencil yang USB-C. Cuman sayangnya Apple Pencil yang USB-C itu dia tidak ada pen pressure, yang mana pen pressure ini sangat penting bagi seorang ilustrator untuk menggambar. Jadi akhirnya saya putuskan untuk menggunakan Apple Pencil generasi 1 sebagai pensil untuk iPad 11 ini agar bekerja dengan maksimal. Karena kemarin saya coba untuk mau membeli Apple Stylus yang dari merek lain, yang dari brand apa istilahnya, third party istilahnya ya, harganya 500 ribuan, 400 ribuan, tapi ternyata mereka tidak support pen pressure juga, jadi percuma saya beli itu. Oke, akhirnya saya putuskan yang terbaik buat teman-teman yang bekerja sebagai seorang ilustrator, ingat, spend sedikit lebih banyak tapi hasilnya maksimal. Beli Apple Pencil yang generasi 1 dan juga ada konverternya. Kalau kalian beli baru, otomatis pasti ikut langsung konverternya ini, biar bisa connect di Apple iPad 11 ini. Oke, sekarang saya kasih tahu cara koneksinya. Oke, ini dia konverternya yang saya dapatkan di dalam box Apple Pencil generasi pertama yang saya beli. Jika kalian beli baru di generasi terbaru itu, di produksi terbaru itu, mereka menyertakan konverternya seperti ini. Tinggal ditancapin di sini. Ingat, kabelnya harus Type C to Type C ya. Ini kabel, ini Type C, ini juga Type C. Jadi Type C to Type C dimasukin konverter sini. Bagian sini dimasukin di sini. Tes. Lalu Apple Pencilnya ditancepin di sini. Nah, tinggal nunggu deteksi. Nah, kalau udah muncul ini, klik pair. Oke? Setelah itu, Apple Pencil sudah bisa digunakan dan sudah terdeteksi di sini. Oke? Dan kita bisa langsung copot saja ini kabel-kabelnya karena sudah connect. Nah, sudah cukup. Ini adalah hasil menggambar saya menggunakan iPad ini. Dan hasilnya ini bisa selesai dengan maksimal dengan iPad ini. Lancar jaya, tanpa ada kendala. Jadi gambar sedetail ini ya, dengan layar sebanyak ini. Nih, layar banyak banget ini guys. Kalian lihat sendiri. Ini sangat amat lancar ya. Oke, sekarang kita tes performanya. Ya, yang pertama kita akan coba pen pressure dulu. Ini kita cek. Bekerja sangat maksimal guys. Smooth, nggak ada lagging, nggak ada jitter atau apapun, lancar banget guys. Nah, buat pen pressure-nya pun aman banget. Sekarang kita coba ya untuk menggores pelan. Lancar cuy, tanpa halangan. Ini dokumenku ini tinggi loh, semoga jelas ya. Ini tak deketin coba ini. Nah, 3142 DPI nya 600, lancar jaya tanpa gangguan. Jadi asli ini sangat gokil dan gak ragu buat kalian jadikan tools ini sebagai alat kerja utama kalian di dunia tukang gambar, ya kan? Ini saya tanpa menggunakan stabilisasi, cuman 6 til, gak ngefek sama sekali. Kita tambahin stabilisationnya di 40. Jadi lebih kenceng dan lebih halus. Ini gokil. Tablet dengan harga hampir 6 jutaan, cuma 5 jutaan lah, hampir 6 juta lah. Kalian bisa cari di marketplace tuh harganya 5 sampai 6 juta. Itu bisa segokil ini, cukup banget buat bekerja, guys. Tanpa ada gangguan sedikit pun. Sekarang tanpa stabilisasi, kita coba liuk ya. Aman, lancar. Buat gores cepet juga nggak ada rewel sama sekali. Nggak ada rewel sama sekali guys. Sekarang untuk painting, tes untuk painting ya. Sekarang kita tes untuk painting ya. Kita coba dari sini kita gores.
Damn, smooth. Semut nakal. Aku mau tanya. Mantap ini guys, sumpah. Loh, ini buat painting juga ngacir cuy. Aman banget ini, tuh. Smooth, shadingnya smooth tanpa ada halangan apapun. Kita tes apalagi nih, jittery. Jittery itu biasanya ada efek kayak gerigik-gerigik gitu kan, kayak gini-gini loh. Kalau kita, lah ini nggak ada men, lancar. Kita coba gores pelan, juga lancar. Ini lancar banget dan akurat men. Jadi keluarnya tinta dari kita menggores ini sangat amat akurat, nggak ada kendala sama sekali. Ini juga aku ketika gambar detailing di sini, di bagian crosshatch ini, dia itu tuh lihat, itu crosshatchnya tuh nggak ada gangguan sama sekali, semua lancar guys. Ini bener-bener sangat amat worth it buat kalian jadikan alat tempur utama sebagai seorang ilustrator. Oke? Tuh ini cuplikan detail dari gambar saya kemarin menggunakan iPad ini. Bisa kalian cek sendiri, semua detailnya nggak ada yang keganggu sama sekali, lancar, ya kan? Tes apa lagi nih? Mau lebih jelas tentang pen pressure-nya ya, kita coba lagi. Ini kita coba sekarang pen pressure ya. Oke, pelan tekan, pelan tekan. Aman pol, pen pressure aman pol, beres, pen pressure beres. Proses kita gedein, pen pressure lagi kita coba. Aman pol beres, kita coba pakai settingan yang biasanya tilt dihilangin. Ini ke sini. Kan tambah ngeri. Lebih lincip lagi, nih kan, pen pressure aman banget, cocok banget buat gambar tipikal menggambar engraving. Oke? So ini review dari sudut pandang seorang tukang gambar, bukan dari seorang ahli teknologi atau gadget review. Jadi buat teman-teman ini tukang gambar ilustrator yang kebetulan mungkin mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli pen tablet ataupun tablet drawing lainnya, usahakan ditambahin sedikit, dianggarin sedikit di angka 6 jutaan, 7 jutaan, yang 5,5 juta untuk membeli iPad terbaru ini, iPad 11, yang 1,5 jutaan atau 1 jutaan kalian bisa beli Apple Pencil bekas guys. Nah ini triknya gitu, jadi saya membeli Apple Pencil bekas ini di harga 1 juta sampai 1,2 jutaan. Nah untuk ininya ini di harga 5,5 jutaan. Jadi di budget 7 atau 6 jutaan kalian sudah bisa membeli alat tempur yang sangat amat mumpuni. Kurang lebih seperti itu review saya sebagai seorang penggambar. Saya sangat merekomendasikan tablet ini buat teman-teman yang mungkin punya budget cukup, atau kalau bisa nabunglah buat ini worth it banget, sangat amat layak untuk dijadikan alat tempur utama kalian. Saranku, pensilnya beli yang dari Apple asli agar bekerja secara maksimal dan performanya gokil guys. Oke? So saya merekomendasikan tablet ini dengan skor 10/10. Mantap pokoknya ini. Oke, sekian dulu review terbaru dari saya tentang rekomendasi alat gambar yang paling worth it di tahun 2025. Ingat, iPad 11 ini saya rekomendasikan 100% buat teman-teman, oke? Gak bakal nyesel. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Gokil.